UKIN atau menyiapkan perangkat yang lain ya bagi yang masih kuliah PPG. Masih sibuk-sibuknya nih Bu Susi. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, tapi kita ambil start duluan ya, ambil langkah dulu untuk belajar UP. Baik Bapak Ibu, saya mulai, kita akan belajar pedagogik malam ini ya. Saya share dulu. Jika ketemu soal-soal yang mungkin sudah pernah dibahas, mungkin ini untuk mendalami kembali, seperti itu ya? Iya, benar. Di RGS itu dari angkatan sebelumnya juga pernah dibahas soal ini. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah muncul di layarnya? Ya, sudah Ibu. Ya. Sudah Bu Dewi. Tulisannya gimana Bapak Ibu? Dibesarkan sedikit Bu. Kurang besar. Udah Bu. Pas. Ya udah cukup. Ya. Oke. Baik, saya bacakan nomor 1. Nanti Bapak Ibu akan secara bergantian ya yang ingin membacakan. Nanti saya persilahkan ingin membaca nomor berapa gitu ya. Saya mulai dulu nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan dunia disiplin ilmu. Nah, sampai sini Bapak Ibu, Bapak Ibu yang baru bergabung, dalam mengerjakan soal UP itu kita tidak perlu membaca buru-buru ataupun berkali-kali. Jadi satu kali membaca Bapak Ibu harus sudah paham kata kuncinya. Maksud saya, dalam membaca itu tandai kata-kata pentingnya. Itu yang dinamakan kata kunci. Nah, dalam soal nomor 1 ini, nah ini ya, kata kuncinya akan saya tandai dengan huruf tebal. Critical thinking. Ya, berpikir kritis. Kemudian menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran. Nah, itu kata kuncinya. Nah, jadi nanti kalau menghadapi soal UP, Ibu dan Bapak harus menandai sendiri yang mana kata-kata kuncinya, kata-kata pentingnya. Itu yang nanti akan dihubungkan pada opsinya ya. Yang ditanya adalah penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis. Karakternya yang kita tekankan, karakter berpikir kritis. Nah, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa nanti kita akan mencari opsi yang berkaitan gitu ya. Kita lihat A, kita baca kata kuncinya, menugaskan kelompok, membuat poster. Kemudian merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Lalu yang B, membuat soal latihan untuk memecahkan masalah. Lalu yang C, mengerjakan soal bertipe HOTS. Mengerjakan soal loh ya. Lalu yang D, menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya. Lalu yang E, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Sementara teman satu kelas lainnya mengkritisi. Nah, kira-kira dari opsi A, B, C, D, E, yang mana yang menggambarkan karakter berpikir kritis? Yang D. Yang D. Saya D.
Saya Kenapa yang Saya E? Kenapa Pak? Bapak? Kenapa yang E? yang di sini siswa yang lainnya itu disuruh mengungkapkan gagasannya, presentasi, kemudian yang lain Presentasi. mengkritik. Ada mengungkapkan gagasan, lalu ada mengkritisi. Boleh. Lalu yang lain, adakah jawaban yang lain? B. Yang B, D. kenapa Ibu pilih yang B? Karena ada ini ya, ada masalah ya. Aku B. Kenapa Bu? Memecahkan masalah. Tapi C Bapak tuh. Bu Ana ada nggak Bu Ana? Nggak ada kayaknya Bu Ana. Duh, pemecah rekor. C, Bu. Biasanya C. Bu Ana ya, Bu Eva. Biasanya Bu Ana yang jawab. Bu, Bu, Kalau D, Bu. ya, Enggak, jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu kembali ya, menguasai karakter berpikir kritis. Meskipun yang C itu ada soal bertipe HOTS, tapi di sini mengerjakan soal loh Bapak Ibu ya. Jadi yang buat soal itu sih guru. Gurunya ya. Ya, kemudian berpikir kritis itu memecahkan masalah, ya benar. Lalu mengkritisi, ya benar. Lalu apa lagi kata kunci di sini? Ini loh Bapak Ibu, pembelajaran abad menghubungkan mata pelajaran lain. 21. pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Ya. Mengemukakan. Lalu kalau yang A gimana yang A? Yang A hanya penugasan. Kelompok. Enggak. Menugaskan ya. Ada berpikir kritisnya. Mbak sama poster. Disuruh merasa pemikiran dari beberapa orang. Yang A hanya menugaskan aja, Bu. Hanya menugaskan aja. Menugaskan kelompok katanya. Ya. Kemudian ini poster merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang. Ya memang dalam berkelompok memang harus bekerja sama ya, tapi bukan itu, kurang tepat. Enggak ada Ya, hostnya di situ. ini mengerjakan Ya. soal juga kurang tepat. Jadi antara D atau E nih? D. D, Bu. Kalau D. saya D. D. Pilih Apa alasannya deh, Bu? Kenapa? Apa kata kuncinya tadi Bapak? kritikal ya, kata kuncinya ada kritikal, kritik. Kalau vertikal, berkata D, Bu, itu D, kan D. Ini Bapak Ibu. cuma dia menghubungkan. Di sini Nah, yang menghubungkan D. pembelajaran. Lintas Yeay, mata pelajaran. betul. Lulus, Mbak Aminah, lulus. Lulus. Kenapa Bapak Ibu kita pilih yang D? Nah ini Bapak Ibu, di situ ada kerjasama antara guru, kemudian siswa. Jadi guru dan siswa aktif dalam pembelajaran abad 21. Jadi seimbang pembelajarannya. Guru melakukan kegiatan, menunjukkan gambar, lalu siswa memilih salah satu gambar. Setelah itu siswa juga berpikir kritis dengan apa? Ini loh Bapak Ibu, mengemukakan alasannya. Ya, jadi persiswa Bapak Ibu. Kalau ini siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Dalam kalimat yang E, opsi E itu tidak nampak kegiatan dan kerjasama guru seperti apa gitu ya. Gitu Bapak Ibu, nggak nampak ya kegiatan gurunya, kemudian apa interaksi antara guru dan siswa di mana. Nah itu belum nampak di situ. Karena pada pembelajaran abad 21 itu ada kolaborasi antara guru dan juga siswa gitu ya. Ada informasi, penerimaan informasi itu dua arah.
Jadi nggak selalu siswa dan nggak selalu guru, jadi harus seimbang. Nah, makanya kita mencari opsi di mana opsi tersebut menggambarkan dua kegiatan antara guru dan juga siswanya. Dan kebetulan yang D ini terpanjang, Pak Andi, Bu Eva, ya. Iya. Jadi kebanyakan yang terpanjang itu juga menjadi pilihan yang utama gitu ya, keseringan gitu. Tapi nggak selalu. Kebetulan saja. Kan ya Bunya. Kalau yang panjang itu betul. Uraiannya yang panjang. Ini pedagogik ya, berkaitan dengan pembelajaran kita sehari-hari, tapi tampilkan yang terbaik. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 ditemukan lebih dari, nah ini Bapak Ibu kata kuncinya, lebih dari 70% siswa itu tidak dapat membuat karangan. Ini ya, tidak dapat membuat karangan deskripsi. Karena penjelasan guru katanya kurang detail dan rinci, Oleh karena itu perlu dilakukan PTK, ya. Berarti ini di bawah KKM ya. 70% tidak dapat membuat karangan, ya kan? Di bawah KKM ya? Ya, Bu. Ya. Ya, di bawah KKM. Di bawah KKM. Jadi akan dibuat PTK. Nah, PTK-nya menggunakan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Bapak Ibu masih ingat whole language? Whole language. Apa Bapak Ibu? Whole berarti apa? Kemarin pernah ya kita bahas? Iya pernah, tapi lupa. Apa ya? Bahasa tuh Bu Ana tuh. Pak Wandi. Menyeluruh, ingat menyeluruhnya lalu aja. Apa? Umum, ya, global. Tapi ini yang berbasis lingkungan. Jangan lupa kata kuncinya harus berbasis lingkungan. Kita pilih opsi yang ada kaitannya dengan lingkungan. Berarti luar kelas. Tes deskripsi, lalu menyusun. Ini contoh deskripsi juga. Ya. Mana? Ini membaca. D kayaknya, siswa membaca beragam sumber referensi terkait tes deskripsi. Kenapa Bu? Yang D kenapa? Karena kayaknya beragam, menyeluruh kayaknya. Beragam ya, menyeluruh ya. Iya. Beragam itu juga menyeluruh. Benar, beragam juga menyeluruh. Benar Ibu. Lalu yang lain, adakah jawaban yang lain? Bu. Luar kelas, Bu. Lingkungan. Keluar kelas lingkungan. Kenapa Bu? Kalau berbasis lingkungan, saya juga. Ya, kalau yang D hanya berkaitan dengan kata kunci pertama, yaitu whole language. Ya, lingkungannya nggak masuk. Iya. Kalau yang E, dia keluar kelas itu masuk Keluar kelas. lalu mencari objek, ini termasuk whole language, menyeluruh ke semua sumber referensi. Jadi yang masuk keduanya, kedua kata kunci yaitu yang E, lebih tepatnya. Berarti keluar kelas. Membaca beragam benar Ibu, hanya kurang mencakup di kata kunci karena kita punya dua kata kunci, whole language dan lingkungan. Ya. Hampir mendekati, berarti Ibu hampir mendekati menjebak kita juga ya di soal ya. Iya, pokoknya Iya, benar. banyak menjebak Iya. ini. Iya. Iya benar Ibu, banyak jawaban yang memang menuntut kita berpikir kritis sama kayak siswa kita. Iya. Oke. Bisa lanjut ya. Nah ini langkah-langkah pembelajaran penerapan whole language ada di bawahnya ya. Nanti Bapak Ibu saya share di grup.
Iya. Membaca Bapak Ibu. Nomor 3. Eva. Pak Wandi nih. Silakan Pak Wandi. Di SD Pisang Kipas, Medan. Bu Depa yang mengajar siswa kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hak-hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan dua, agar siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalahnya. Selama ini Bu Depa menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD. Namun hasil belajar siswa 60% di bawah KKM. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik atau judul yang sesuai adalah... Ya, sebentar Bapak. Bapak harus menentukan kata kuncinya. Mana yang perlu kita tandai? Menganalisis masalah, tuh, Bu. Mana? Kunci bukan. Menganalisis masalah. Bukan ya? Boleh? Menganalisis masalah, masalah real. Lalu? Berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Kehidupan yang otentik, bersifat Ya, tidak berpikir kritis. Lalu? Ini ada kehidupan nyata ya. Memecahkan masalah Bapak Ibu, jangan lupa. Memecahkan masalah. Karena kasusnya 60% itu di bawah KKM. Nah, kalau PTK ini akan dibuat PTK ya. PTK. Jadi ciri-cirinya PTK. Apa Bapak Ibu ciri-ciri PTK? Ada kata apa? ada kelas, ada SD, Peningkatan. meningkatkan. Bisa meningkatkan. Ya. Benar. Jadi Mama Bapak Ibu sekolah. dari soal ini Bapak Ibu sudah ada gambaran kan ya, kita akan memilih opsi apa. Jadi masalahnya adalah tentang penyelesaian atau memecahkan masalah. Jadi nggak boleh balik lagi ya ke soal ya. Berarti B ya. Biar B. nggak bingung. Berarti B Bu ya. Langsung B, Pak Kenapa Wandi. yang, B. kenapa yang B Pak? Kan ada kata meningkatkan. Dan ada modelnya itu pemecahan masalah, Bu. Pemecahan Iya masalah. benar. Pemecahan masalah, lalu ada kata meningkatkan. Meningkatkan. Benar Pak. Seperti itu ya. Jadi kita memilih kata yang tepat. Jika itu mengenai PTK, kita cari kata di mana ada peningkatan atau meningkatkan. Karena tujuan PTK adalah memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar. Gitu. Kemudian ciri PTK lagi. Nah, ini Bapak Ibu harus ada ya. Aktivitas dan hasil belajar. Jadi ada proses dan juga ada pengetahuan di situ. Kalau yang C, ini pengembangan model. Nah, ini bukan termasuk PTK, mungkin jenis penelitian lain, tapi bukan penelitian tindakan kelas. Kalau yang ini, yang D juga ada peningkatan. Kenapa keliru? Kenapa kurang tepat, Bapak Ibu? Yang D. Kalau D cuma pakai satu model. Tidak ada pemecahan masalah. Ya, tidak ada pemecahan masalahnya, cuma model satu aja, inquiry. Ya, menggunakan model inquiry, lalu yang ditingkatkan adalah prestasi belajar. Nggak ada PTK-nya. Ya, bukan pemecahan masalah, bukan pemecahan masalah. Sedangkan kasusnya itu berkaitan dengan pemecahan masalah.
Mungkin masih di jalan ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya nomor 4. Guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Ini ya materinya ya, kita tandai. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial dan menjalankan kewajibannya di kelas. Guru merancang alat evaluasi untuk menilai sikap sosial. Nah, Bapak Ibu, yang dinilai adalah sikapnya. Alat penilaian yang tepat. Ayo Bapak Ibu, berkaitan dengan nilai sikap, kita harus pakai alat penilaian apa? Yang pertama portofolio, yang kedua lembar jurnal, lalu wawancara, atau D pengamatan, lalu yang E tes tentang sikap sosial. Ayo yang mana untuk menilai sikap? D, Bu. Pengamatan sikap selama di kelas. Pengamatan. Yang E kenapa Bu? Yang E? Yang E ada yang menjawab? Tes. Yang E kenapa Bu? Bisa E. Tes tentang sikapnya yang sosial ya dilakukannya saat di kelas gitu. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu di depan ada apanya ini? Tes. Tes. Ada tesnya. Kalau sikap tidak ada tes. Benar. Iya. Jadi kalau sikap ya udah diamati, nggak usah tes. Iya. Kalau tes nanti jatuhnya di pengetahuan. Gitu ya. Jadi benar kata Bapak tadi. Yang D, Bu. Ya, karena di sini Bapak Ibu menunjukkan sikap sosial saat menjalankan kewajiban di kelas. Nah, ini kata kuncinya. Menjalankan kewajiban di kelas artinya saat proses belajar ya. Jadi selama kegiatan di kelas. Nah, ini kata kuncinya yang berhubungan. Menjalankan kewajiban di kelas. Jadi selama kegiatan di kelas berarti guru mengamati. Pengamatan, benar. Oke, nomor 5. Pada suatu ketika, seorang guru keliru dalam menjelaskan materi. Nah, kasusnya keliru ya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Ngapain Bapak Ibu gurunya setelah keliru? Menunggu respon, minta siswa mengkritisi, lalu dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan. Lalu yang D terus terang mengakui atau tidak melakukan koreksi. Mana nih? Yang D. Yang D. Yang D itu. Yang D ya. Terus terang mengakui kekeliruan lalu memperbaikinya. Oh ya anak-anak, tadi Bu Guru keliru ya. Ini bukan perkembangbiakan hewan atau ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adaptasi hewan. Terus terang sembari meminta maaf, Bu. Ya benar. Secara terus terang mengakui. Oke, nomor 6. Diberikan KD sebagai berikut. Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, pecahan, dan desimal. Indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai dengan KD tersebut. Kita cari indikator, tapi indikator yang
Kalau mencari indikator berarti yang di bawah atau yang di Lah atas? lagi. Kai dah soal lawan kai. Yang hot atau yang low? Yang hot. Yang hot. Hot Bu. Ini kita pilih A, menjelaskan lagi, lalu melakukan penafsiran, Mengurutkan ya, menjelaskan lagi. Apa nih? Yang tidak sesuai, artinya kita cari yang salah, yang bukan hotsnya. Yang D berarti, Bu. Bu. D. Mengurutkan penaksiran. D. Menjelaskan ada, ya menjelaskan lagi. Penaksiran ada enggak di KD? Ada. Ada penaksiran. Menjelaskan lagi ada, berarti yang tidak ada yang Mengurutkan. Karena kita cari yang tidak sesuai, Bapak Ibu. Yang tidak sesuai dengan KD-nya. Ya. Jadi mengurutkan ada nggak sesuai. Dan kakao, Bu. Kecuali itu. Kecuali. Oke. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran. Ini ya, kesulitan. Pelajaran secara online. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah apa? Mengerjakan contoh latihan soal di buku, meminta orang tua membelikan buku, lalu mengerjakan pembelajaran lebih komunikatif. Pembelajaran. C. Lebih komunikatif. C. Mendesain. Mendesain pembelajaran. Pembelajaran lebih komunikatif. Kalau yang E gimana? Yang E, Bu. Yang E. Tapi yang E ada kata-kata kurang ada Ya. Media online-nya itu ya. Jangan tujuh ini kita nggak boleh ya. Nggak boleh ada kata-kata meminta. Iya. Yang Desain yang mendesain C. Ya. Yang benar ya yang C. C. Nah, kalau yang D kenapa? Kenapa harus dinasehati? Nggak ada hubungannya, ya. Ini siswanya itu kasusnya nggak bisa mengakses kok, bukan nggak rajin. Ini malah menasehati biar rajin katanya. Ini nggak ada hubungannya. Jadi Bapak Ibu dalam PCK ataupun SJT, Bapak Ibu sudah tahu kan ya yang sudah sering kita pelajari, tampilkan diri kita yang paling maksimal ya, lakukan yang terbaik sebelum kita meminta bantuan pada orang lain. Jadi hindari kata-kata meminta bantuan siapapun. Nah, kalau yang C ini adalah yang perlu kita lakukan secara maksimal, mendesain ya. Ya, langsung aja. Jadi sebenarnya itu ya, kalau apa namanya genjengan EG itu lebih enak pakai. Bapak sambil nonton apa ya? Baik, kita lanjutkan nomor 8. Salah satu KD di kelas 4, 3.7. Bapak Ibu, 3.7 adalah kode untuk pengetahuan, menerapkan ya sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Dani berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Yang ditanya adalah alat evaluasinya, Bapak Ibu, berupa tes apa? Jadi pengetahuan tentang apa? Cek, Bu. Fungsi lensa, menjodohkan. Lalu yang ini praktik.
menyebutkan kalau yang E. Ini ada bagaimana? Yang C. Yang Yang B. C, yang lain? B. Saya mah B, Bu, B. B. Saya mah C. Menjodohkan, ya, B. Menjodohkan dan bagaimana, mana yang lebih berpikir kritis Bapak Ibu? Iya, bagaimana? Berarti Bagaimana? Iya, benar. Carilah pertanyaan yang agak hot, lebih Bisa hot. tentang bagaimana ya. Saya Bu. Ya, kalau hanya menjodohkan ini masih level low ya. Low. Ya. Sama-sama tes, tapi kita cari yang lebih hot. Iya, Bu. Oke, yang nomor 9 sekarang. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara. Nah ini ya, pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian psikomotor. Nah, pengetahuan psikomotor, keterampilan ya, psikomotor itu. Mana rumusannya? Membuat rubrik penilaian psikomotor. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. Buatlah pedoman. Yang B, buatlah macam-macam pedoman. Atau C, buatlah macam-macam pedoman yang kamu ketahui. Lalu, oh ini nggak ada. Jelaskan macam-macam pedoman. Lalu yang E, jelaskan komponen-komponen dalam menyusun pedoman wawancara. Yang mana? Berarti E. Yang E. Ini sama ya. Bentar. Nah, gini Bapak Ibu. Ini tuliskan. Ini jelaskan. Inilah juga jelaskan. Ayo, yang mana? Psikomotor loh ya, keterampilan. Iya, keterampilan. Iya. D ya. Keterampilan. Keterampilan. Kalau tuliskan itu masih apa Bapak Ibu kalau tuliskan? Pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan. Pengetahuan. Saya mah. Jelaskan berarti masih Oh, berarti buat ini. pengetahuan. Buatlah Iya. Berarti wawancara orang tuamu. Berarti ya. A. A ya. Belum. Ya. A dan B. A atau B? A, Bu. B. Pedoman wawancara. Macam-macam pedoman. Kenapa Bu yang B? Menyusun ya. Suruh menyusun. Ini loh Bapak Ibu, ada kata kuncinya sudah saya tandai. A Ya, berarti. ini berarti A. Yang A, yang keluar dari A. kata kunci ya. Jadi sama-sama buatlah, tapi yang B ini macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. Ini luas Bapak Ibu. Padahal tujuannya hanya untuk yang sederhana ya. Yang kamu ketahui berarti macam-macam dong, ya. Semua yang saya ketahui. Tapi kalau ada batasan sederhana, artinya siswa akan membuat entah itu bahasa sendiri, bahasa sederhana, ya. Tidak perlu mencari referensi lain yang bisa dibuat sendiri secara sederhana. Nah, itu batasan kata kuncinya di situ. Hati-hati dalam memilih ya Bapak Ibu ya, kembalikan pada kata kuncinya.
Kemudian psikomotor berbeda dengan kognitif. Psikomotor itu adalah berkaitan dengan keterampilan, artinya ada sesuatu yang kita buat, yang kita ciptakan baru gitu ya. Kalau pengetahuan itu artinya kita mengasah pengetahuan intelektual kita, entah itu dari guru berupa tes maksud saya. Kemudian ada beberapa perintah, jelaskan, tuliskan, nah itu masih masuk pada ranah kognitif. Oke, nomor 10. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas. Nah, ini ya, kepada peserta didik. Guru tersebut tujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, dan penyimpulan. Nah, jenis penelitian yang sesuai untuk dipilih adalah yang ditanya jenis penelitiannya. Ada kata kuncinya karya tertentu. Apa nih? Project ya. Proyek. Project karena menghasilkan karya. Lalu menghasilkan karya ya. Berarti proyek. Kita ingat-ingat kembali Bapak Ibu, portofolio apa? Kumpulan hasil. Karya siswa. Lebih lengkap lagi portofolio mungkin. Kumpulan hasil karya. Hasil karya. Kumpulan hasil karya. Kumpulan hasil karya siswa. Dalam periode tertentu. Jadi ada waktunya, misalnya dikumpulkan dalam 1 semester. Jadi itu kumpulan, ya. Iya. Kemudian kinerja, apa kinerja Bapak Ibu? Penilaian apa? Kerja kita. Proses. Melakukan sesuatu. Jadi misalnya kinerja guru, berarti penilaian selama Bapak Ibu menjadi guru, entah kegiatannya, entah mengajarnya, ya. Seperti itu, artinya prosesnya. Kalau penugasan apa? Tugas apa ini? Tugas yang individu. Evaluasi individu ya. Kognitif ini ya. Iya. Kemudian proyek, kata kuncinya adalah menghasilkan karya. Produk. Kalau jurnal apa Bapak Ibu jurnal? Jurnal itu laporan penelitian. Kegiatan hari-hari di kelas. Ini yang dibuat oleh guru di kelas. Ya, jurnal itu. Jadi laporan kegiatan sehari-hari. Ada bukunya. Jadi jurnal harian. Isinya bukan siswa. Hari ini ada yang remedi orang dalam membelajar matematika. Lalu guru melakukan apa? Ya, apa yang dilakukan. Kemudian nanti mapel bahasa Inggrisnya juga begitu diisi dalam warna putih. Ayam-ayam. Ya, seperti itu Bapak Ibu jurnal. Oke, ini PTK. Pendekatan whole language berbasis lingkungan. Nah, ada lagi nih whole language Bapak Ibu. Budia ingin menyusun artikel. Akan dibuat abstrak. Nah, ini abstrak ya. Abstrak yang ada pada penelitian. Abstrak itu adalah apa Bapak Ibu? Abstrak tidak nyata. Abstrak tidak nyata. Kalau dalam penelitian adalah gambaran sesuatu ya tentang penelitian. Itu abstrak namanya ya. Dalam PTK ada abstraknya. Kira-kira mana
yang cocok menjadi abstraknya si ibu ini? Ada kata-kata whole language-nya. Ada B. Yang A juga ada, B ada. Ada yang ada. Yang E jangan. Ini Bapak Ibu ada kata-kata gini, berdasarkan analisis masalah. Berarti ini ada di mana? Di akhir, di awal? Yang di tengah. Ya artinya kan ini kalau abstrak itu ada di depan Bapak Ibu. Jadi Awal, kita di cari awal. ada di Ya. Iya. Abstrak itu di awal. Berarti B ya. Pendekatan. Nah ini berdasarkan ya. Yang Ini juga berdasarkan. Nah ini enggak di depan ini. Ini di akhir ya. Ini analisis penelitian dilakukan secara. Nah itu juga di akhir setelah abstrak ini. Jadi antara B dan D. Yang atau D. D. B dulu B. Iya. D kali Bu ya. Bu. Yang D. 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 Yang B, yang B. D. 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 Nah ini Bapak Ibu, kalau yang B itu apa? Ada ininya loh. Robert dalam Santosa itu apa namanya? Jurnal. Bukan, yang di depan. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Jadi abstraknya yang ini ya. D. Yang D. Kalau yang ada Robert dalam Santosa, nah itu daftar pustaka namanya. Jadi berkaitan dengan materi apa, sumbernya di mana, ya kan? Pernah kan Bapak Ibu? Iya. Iya. Dan literatur berarti itu Bu ya. Iya. Literasinya. Ini deh. Kita nanti sampai jam 20.30 ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bu. Seorang guru kelas 4 memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi. Nah, guru tersebut memilih model pembelajaran yang membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan. Dalam kasus di atas, model pembelajaran berbasis PPK. Apa PPK Bapak Ibu? Pernah ya kita bahas PPK? Ya. Apa? Bu Epa jawab Bu Epa. Apa yo PPK? Karakter. Karakter. Penguatan. Pendidikan karakter. Iya. Iya. Penguatan Karakter. Pendidikan karakter. Iya, Penguatan karakter. Karakter. Pendidikan Yang mana Bapak Ibu? Penguatan Yang pendidikan ada berbasis PPK-nya. Ada berbasis masalah? Bukan ya? Iya. Bukan. Konsiderasi, jigsaw, aksi sosial, atau teknik klarifikasi nilai. Aksi sosial. Jangan lupa kata kuncinya kita ada apa ini Bapak? Menentukan suatu Nilai. Berarti Teknik klarifikasi nilai. Berarti E. Yang E. Yang E berarti. Ini teknik klarifikasi nilai. Kalau mah UP ada Bu Dewi ya. Iya Bu Epa menentukan kata kuncinya ya. Iya benar.
Ya, itu berarti bukan UP, Bu. Masih belajar bersama. Kalau masih ada saya, berarti bukan UP. Ini di depan kita yang lagi UP. Ya, kalau jigsaw Bapak Ibu, ini model apa? Pembelajaran. Model pembelajaran. Kooperatif. Sosial. Sosial Bapak Ibu, berkelompok ya. Ini kooperatif. Kalau berbasis masalah, ini masih kognitif ya. Padahal yang kita cari adalah berkaitan dengan nilai, karakter, sikap ya. Kalau aksi sosial ini Bapak Ibu, ini aksi sosial. Nah, ini teori, sebentar. Coba Bapak Ibu di googling, konsiderasi ya, konsiderasi. Mempertimbangkan ya. Apa Bapak Ibu? Mempertimbangkan. Mengoptimalkan. Mempertimbangkan. Mempertimbangkan, konsiderasi. Artinya ini seperti apa? Mempertimbangkan. Mempertimbangkan sesuatu, misalnya baik dan buruknya gitu ya. Kalau aksi sosial, Newman, apa Bapak Ibu? Nanti istilah-istilah seperti ini kita harus pelajari loh ya Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu makna dari masing-masing. Nanti di materi yang Pak Ilmi berikan di LMS itu sudah lengkap juga materinya ya. Kalau Bapak Ibu membaca bisa di print juga, dicetak. Baik, kita lanjutkan. Bu Prima. Oh ini ya, sudah saya tandai. Bu Prima akan menyiapkan materi KD 4.6. KD 4.6 adalah KD apa? Keterampilan. Pengetahuan, keterampilan. Keterampilan. Meringkas informasi, ini keterampilan. Perkembangan teknologi produksi komunikasi. Agar materi sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran, maka rancangan materi. Nah, ini kita cari materinya yang sesuai dengan KD-nya. Ada teknologi produksi komunikasi transportasi. Meringkas informasi. Ini beberapa ada yang saya tandai, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Contoh kata baku, yang A. Yang B, cara menentukan ide pokok dan ide pendukung. Kita cari materi yang sesuai ya. Yang C, cara menentukan ide pokok. Ini cara menentukan ide pokok juga, kata baku. Yang mana? Yang sesuai materi ini. Meringkas informasi. Ini ada materi kosakata baku dan kalimat efektif juga. Yang E, Bu. Kalimat efektif ada ya. Kata baku ada. Ada. Lalu Cara meringkas juga ada. Ada. Lengkap ya yang E ya. Ya, yang E. Yang E. Jadi meringkasnya ada. Oke, yang 14. Saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, dan konsep yang bersifat hafalan belaka katanya. Permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibiarkan. Permasalahan tersebut adalah, nah kenapa Bapak Ibu? Kenapa IPS itu hafalan belaka? Karena kenapa? Yang A, penilaian berorientasi kognitif. Yang B, textbook. Ini yang C, transfer of knowledge katanya.
Atau tumbuhnya budaya belajar verbalistik? Yang E, dominasi metode ekspositori. Mana nih kira-kira? Kenapa? Pembelajaran IPS hanya hafalan katanya. Textbooknya. B. Yang mengajar C. berdasarkan B. teks B. book. B. Kalau textbook itu artinya hanya berdasarkan buku, Bapak Ibu. Ya. Berpacu Mengajar kepada buku. berdasarkan buku. Tebal berat. D, Bu. Verbalistik. Kalau verbal apa Bapak Ibu? Yang C. Nah, verbal sendiri apa? Verb, kata kerja, menyuruh. Verbal. Iya, perintah. Jadi guru hanya memerintah, menyuruh. Kalau ekspositori artinya bercerita, memaparkan saja gitu ya, menjelaskan. Nah, itu ekspositori Bapak Ibu. Mana kira-kira? Yang C. Yang C, transfer of knowledge. Apa artinya transfer of knowledge Bapak Ibu? Transfer pengetahuan. Mentransfer pengetahuan. Bu, Pengetahuan. Yang E hanya bercerita. Pak Dede jawab, Pak Bapak Dede. Ibu antara C atau E? Yang C. C. Iya. Jadi mana yang lebih umum Bapak Ibu? Mentransfer pengetahuan ataukah bercerita? Oh, yang E. Itu mah yang Bu, karena bercerita ya, memaparkan saja. Maksud saya, bercerita ini harus masuk. Apakah transfer knowledge masuk di ekspositori atau ekspositori yang masuk di transfer? Kita pilih yang umum, Bapak Ibu. Transfer itu masuk ke ekspositori. Enggak, ekspositori yang masuk ke transfer. C, Bu. C. Iya, C. Ya, jadi maksudnya gini loh, Bapak Ibu. Transfer of knowledge, di dalamnya itu ada ekspositorinya. Jadi ekspositori adalah bagian dari transfer knowledge. Jadi bagaimana cara guru mentransfer ilmu? Ya dengan bercerita, dengan menjelaskan. Ya. Dan Jadi lebih umum itu transfer of knowledge karena di dalamnya ada ekspositori. Kalau kita pilih yang E, ya hanya bercerita saja, tidak masuk pada ranah mentransfer ilmu atau ada kegiatan lain selain ekspositori. Itu maksud saya. Jadi pilihlah opsi yang lebih luas cakupannya. Antara transfer of knowledge dan ekspositori. Dan pada kenyataannya IPS ya memang begitu, Bu. Transfer pengetahuan. Ya, transfer of pengetahuan. Ya, melalui bercerita, hafalan, ya kan? Iya, cuma segitu doang. Jadi kasusnya di IPS seperti itu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, jika ada soal yang berkaitan dengan kasus IPS yang monoton, Bapak Ibu pilihlah opsi yang lebih umum cakupannya. Itu ya. Nah, ini kan juga termasuk dalam transfer knowledge ya, mengajarkan berdasarkan textbook verbalistik. Jadi itu semua perintah guru yang termasuk transfer of knowledge ini. Gitu. Jadi yang lebih umum yang C. Makanya kita pilih opsi yang lebih tepatnya yang C. Oke. Itu Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Susah itu menentukan kata kunci ya, Bu. Betul, itu yang kekeluargaan. Padahal kalau tahu kata kuncinya mah ya. Gampang ya, Bu? Ya, yang susah itu menentukan kata kuncinya. Wawan, kalau 15 hari belajar sama RGS yakin bisa menentukan kata kunci. Ayo. Betul, Pak Heri, betul. Pak Heri ikut lagi tuh.
Oke, 15. Seperti ini Mas, senang terus, Bu. Iya ya, Pak. Oke, ini soalnya memang kalau pedagogik, Pak, ceritanya itu panjang gitu ya. Makanya kita kalau baca bertele-tele lalu balik lagi ke soal awal, kita nanti tambah bingung. Makanya saya itu mengambil langkah satu kali baca, Bapak harus sudah paham, yaitu dengan mengambil kata kuncinya saja, gitu kan. Saya nggak baca semuanya kan, dari tadi ada kata-kata yang saya lewati karena memang tidak penting gitu kan. Membuang waktu kita, padahal UP itu waktunya terbatas kan, Pak. Iya, Bu. Kita lanjutkan nomor 15. Dalam perencanaan pembelajaran, guru merancang penilaian. Ya, kata kuncinya penilaian untuk merekam dan meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik yang dipelajari. Merekam atau meringkas, kita tandai ya. Jadi yang saya ingat hanya penilaian, merekam atau meringkas. Lalu ini ada perasaan siswa terhadap suatu pelajaran. Nah, ini ada perasaan. Kemudian ada kesulitan, keberhasilan dalam memecahkan masalah. Nah, itu yang saya ingat. Kata-kata ini yang saya tanamkan. Berbagai macam catatan dan komentar. Ya, guru membuat catatan untuk menunjukkan. Nah, ini guru membuat catatan untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari selama dalam proses pembelajaran. Berarti ini jurnal. Materi. Jurnal. Jurnal dulu. Ada kondisi. Berarti jurnal. Kira guru membuat apa ya, Bapak Ibu? Si berisik. Ada ini loh catatan ya, jangan lupa kata kuncinya catatan. Catatan Kondisi proses. merekam. Catatan sehari jurnal, Bu. Ringkas. Jurnal berarti. Catatan tentang perasaan siswa. Saya tadi pernah membahas ya. Bapak Ibu, kegiatan selama sehari-hari itu dicatat dalam apa tadi? Jurnal. Jurnal harian. Kinerja. Sehari-hari jurnal. Catatan kegiatan sehari-hari. Iya benar. Soalnya Kegiatan sehari-hari, catatan. ya, Perasaan siswa, bagaimana mereka senang itu diungkapkan ya lewat tulisan oleh si guru. Itu namanya jurnal harian. 16. Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersamaan di 2 kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar katanya. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah apa? Melaporkan, meminta siswa. Meminta ini ya Bapak Ibu. cek Bu. C, kelas rangkap. Yang C. C. Dede jawab, Pak Ini Dede. nggak perlu Bapak Ibu. Nggak perlu yang memberitahukan bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Tidak salah. Atau yang E, guru yang kelasnya tidak hadir dipulangkan. Itu mah Pak Heri, Bu. Pak Heri itu mah. Dia dipulangkan aja, Bu. Bapak, kok tahu saya ngasih bola kalau seperti itu. Pulang Pak Heri, Pak. Tempatnya Bapak Ibu, nomor 16 termasuk soal SJT ya. Judgment test. Jadi itu adalah sikap kita saat di sekolah. Mengambil Meskipun hal yang positif itu ya Bu. Meskipun kita yang E atau Pak Heri yang E, tapi jangan jawab yang E ya Pak. harus yang Ada kenyataannya Bu. Iya, kenyataannya yang E ya. Tapi tampilkan diri kita yang terbaik dalam soal UP dulu.
Aduh, Pak Heri, Pak Asep mana Pak Heri? Nah, ini pernah kita bahas Bapak Ibu. Orang tua siswa, tempat tinggalnya tidak begitu jauh, yang meninggal itu Bapak Ibu, kita harus gimana? Kunjungan. Bukan. Sama. Ini loh, yang C loh. Ya, C. Tim guru donat. Tim guru dong, kan deket Pak. Iya, ada kunjungan itu. Iya, Tidak hanya wakil, tidak hanya wakil. karena dekat. Karena dekat. Iya. Ya, tidak begitu jauh katanya. Madep kanan kiri ya? Nih lupa. Itu ya, pernah ya kita ya, ini soal SJT ya. Iya. Yuk, kita 18, kita kembali ke pedagogik lagi. Pembelajaran 4, subtema 1, PPKN, tertulis 3.2, ini KD, pengetahuan, memahami. Lalu 4.2 adalah KD, keterampilan mengambil keputusan bersama. Yang ditanya adalah media yang tepat. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam mencari media, pilihlah yang canggih. Yang paling Yang paling canggih Bapak Ibu. yang C. Canggih itu ada videonya di Video betul. Setelah pilih media, kita cocokkan materinya dulu. Kira-kira dalam video ini materinya cocok nggak dengan kata kunci? Memahami, mengambil keputusan. Warga masyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat. Bener ya, dampak pandemi boleh kan ya? Dampak pandemi masyarakat. Iya, betul. Ini kan di masyarakat ya. Kalau yang D, tubuh manusia, IPA ya. Peredaran darah juga IPA. Kemudian dampak merokok. Itu polusi. Ya. Kesehatan. IPA, Bu. Kalau IPA misalnya juga. yang B dan C, dampak merokok dan dampak pandemi, lalu media yang cocok, yang lebih canggih, yang video. Kita pilih yang C. Ya gitu ya Bapak Ibu caranya, cara menentukan media yang tepat, berarti kita pertama pilihlah yang paling canggih, yang kedua sesuaikan dengan materinya. Kalau dirasa media yang paling canggih tersebut materinya tidak cocok, kita balik, turun ke bawah. Carilah materi yang cocok. Ya, seperti itu. Dua soal lagi sampai nomor 20. Sesuai tata tertib yang berlaku, guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat. Ini sudah peraturan ya. Siswa yang bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, pernah ya kita bahas ini ya. Tindakan yang dilakukan guru membiarkan meminta siswa bersangkutan masuk kelas, meminta siswa bersangkutan untuk berdiri yang dekat papan tulis. Aku A, Bu Hindun. A. Ingat kene Pak Herinya. Oh, inget kene. Biar yang A ya. Iya. Yang A. Nah, ini Bapak Ibu jangan terkecoh pada yang E. Sebagai apresiasi atas niatnya. Nggak ada. Kita harus mendahulukan tata tertibnya. Ya. Misalnya kita membiarkan siswa berdiri di depan pintu kelas. Itu yang nantinya kita juga akan membiarkan dia masuk. Tapi pilihlah dulu yang menjaga apa?
kedisiplinan. Disiplin. Tetap menjaga kedisiplinan. Bu Ana, mana suaranya Bu Ana nih? Terakhir. Bu Ana, Ya Pak, laju Pak, laju Pak. Restu Bu Ana. Lagi pas Ya orang. sehat Pak, ya Bu. Bu Ana tanggal 9 ya. Tanggal 9 siap UP ya, Bu. Siap Bu, siap. Siap. Jangan sampai Harus siap. Keluarnya ya. Ya Bu, siap Bu. Nah, ini ada matematika menjelaskan bilangan sampai 2 angka. Kita disuruh mencari media yang cocok. Nilai tempat ini Bapak Ibu, nilai tempat penyusun lambang bilangan. Nah, ini ada gambar. Kira-kira yang cocok untuk nilai tempat yang mana? Kelihatan loh Yuna. Nah, Nilai tempat. jadi kalau ada matematika lalu disuruh mencari nilai tempat, media yang cocok itu berupa balok-balok Bapak Ibu. Berarti A. Sebenarnya Yang A. ya yang A ini. Karena dalam soal UP itu biasanya juga dimunculkan gambar media. Yang sering itu matematika kelas rendah. Jadi misalnya untuk bilangan, menyusun bilangan, lambang bilangan itu pakai yang balok-balok lalu disusun berwarna-warni. Nah, seperti itu bisa dibuat untuk menyusun nilai tempat juga yang puluhan mana. Jadi susunan 10, susunan 10, susunan 100 misalnya. Nah, itu bisa dibedakan mana puluhan, mana ratusan. Itu ya. Dulu pernah saya ada soal UP itu, tapi gambar di UP-nya memang tidak jelas Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus memilih. Nggak ada bonus soal kalau di UP ya. Ada. Jadi tetap harus dipilih. Nggak ada bonus nggak apa Bu, yang penting lulus. Iya. Amin. Ya, nggak ada bonus soal. Ya Bapak Ibu, itu malam ini kita belajar 20 soal. Sudah selesai. Baik, saya akhiri. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir belajar bersama. Semoga Bapak Ibu lulus semua ya. Amin. Satu kali ujian. Amin. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini ya, luar biasa sekali dan